Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita yang kemarin, yaitu pada season yang kedua, soal nomor 51 sampai ke 100, bagian part 2, pembahasan soal panwascam yang diberikan dari sumber Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, dan atau partai politik atau gabungan dari partai politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Dalam penyelesaian sengketa ada para pihak yang disebut dengan jawabannya adalah poin D, yaitu pemohon dan termohon. Soal selanjutnya. Penyelesaian sengketa proses pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Kewenangan ini diatur dalam Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kewenangan yang dimaksud adalah jawabannya adalah C, musyawarah. Soal selanjutnya. Dalam hal tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam Perbawaslu. Sebutkan Perbawaslu yang mengatur tentang penyelesaian sengketa proses. Jawabannya adalah E, Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Soal berikutnya. Sebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Jawabannya adalah surat keputusan dan atau berita acara KPU. Soal berikutnya. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang dinyatakan gugur apabila sengketa pemilihan dinyatakan gugur apabila pihak yang bersengketa meninggal dunia. Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses musyawarah pertama. Kemudian termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa pemilihan. Dan pemohon mencabut permohonannya. Jadi jawabannya adalah E. Poin A, B, C, dan D semuanya benar. Kita masuk ke soal selanjutnya. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2020 meliputi A. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, B. Pendaftaran pasangan calon, C. Penelitian persyaratan calon, D. Penetapan pasangan calon,
E. Pelaksanaan kampanye. F. Pelaksanaan pemungutan suara. G. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. H. Penetapan calon terpilih. I. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. J. Pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Berdasarkan urutan tahapan tersebut, pada tahapan manakah ranah penyelesaian sengketa pemilihan? Ya, jawabannya adalah poin A, B, C, dan D. Kita masuk ke soal selanjutnya. Sebutkan jumlah hari dalam perbaikan permohonan sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan. Ya, jawabannya adalah A, paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan permohonan. Soal selanjutnya. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan gugur apabila. Ya, jawabannya adalah semuanya benar. Kita sudah selesaikan tadi, ada soal ini di awal. Kemudian soal berikutnya. Sistem pelayanan penyelesaian sengketa secara daring yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan disebut, ya, disingkat dengan SIPS, yaitu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Kita masuk ke soal selanjutnya. Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh pemohon dengan cara, ya, jawabannya adalah C. Pemohon dapat mengajukan, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Soal selanjutnya, yang bukan merupakan perlengkapan pemungutan suara, yaitu, ya, jawabannya adalah B, stempel KPPS. Soal berikutnya, pemilih yang dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS meliputi, ya, jawabannya adalah pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan, pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan atau DPT di TPS yang bersangkutan, pemilik KTP elektronik yang terdaftar di DPT dan daftar pilih tambahan dan memiliki alamat yang sama dengan alamat TPS. Kemudian yang D, penduduk yang memiliki hak pilih alias sudah cukup umurnya. Soal berikutnya. Data pemilih pada saat pilkada dimutakhirkan oleh PPS dengan dibantu oleh, ya, jawabannya adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Soal selanjutnya. Panwas, Panitia Pengawas Kecamatan, mengawasi proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat PPK dengan cara, ya, jawabannya adalah E, berkoordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi dan menyampaikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan. Soal berikutnya. Pengawasan terhadap verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan dengan cara, ya, jawabannya adalah D, yaitu mengawasi secara langsung. Soal selanjutnya. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali, ya, jawabannya adalah D, masyarakat yang telah menikah. Soal berikutnya. Surat suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dinyatakan sah jika,
Jawabnya adalah D. Jika surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Soal selanjutnya. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh Panwas melalui beberapa hal sebagai berikut. A. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran. B. Peningkatan kerjasama antar lembaga. C. Peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu. D. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu. E. Semuanya benar. Ya, jadi jawabannya semuanya adalah benar. Soal berikutnya. Urutan informasi dugaan pelanggaran yang tercantum dalam formulir hasil pengawasan terdiri dari. Ya, jawabnya adalah D. Peristiwa, saksi-saksi, bukti, dan uraian singkat tentang dugaan pelanggaran. Soal ini hampir mirip dengan soal di part 1 tadi. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah. Ya, jawabannya adalah C. Akurasi data pemilih. Soal selanjutnya. Konflik kepentingan adalah. Ya, jawabannya adalah C. Tindakan menguntungkan pihak tertentu karena ada hubungan darah atau afiliasi politik. Soal berikutnya. Penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang bertugas membantu KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah. Ya, jawabannya adalah A. Panitia pemilihan kecamatan. Soal selanjutnya. Salah satu bentuk kegiatan pada masa kampanye kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Pembagian sembako murah kepada masyarakat. Soal selanjutnya. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada. Soal ini terkait dengan penghitungan suara di TPS, pemungutan suara pada tahun 2020. Ya, sebelum corona masuk ke Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 23 September tahun 2020. Soal berikutnya. Kewajiban panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan adalah. Ya, jawabnya adalah E. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Soal berikutnya. Dana kampanye pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan dari partai politik dapat diperoleh dari. Ya, jawabannya adalah A. Sumbangan pasangan calon. Soal selanjutnya. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan kepada. Ya, jawabannya adalah C. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita masuk ke soal berikutnya. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi. Ya, soal ini ada di part 1, yaitu strategi yang digunakan adalah pencegahan dan penindakan. Soal berikutnya. Berikut ini adalah pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Soal selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali. Kalau pertanyaan kecuali berarti jawabannya yang bukan. Ya, jawabannya adalah B. Melaksanakan pemutakhiran
daftar pemilih. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh Panwas melalui beberapa hal berikut ini. Ya, jawabannya semuanya adalah benar, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran, peningkatan kerjasama antar lembaga, peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu, dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu. Kita masuk soal selanjutnya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal pada pasal 1 ayat ketiga. Soal selanjutnya. Anto adalah anggota KPU Kabupaten. Pada saat pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 2 melaksanakan kampanye, Anto ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pelanggaran apa yang dilakukan Anto? Ya, jawabannya adalah E, pelanggaran kode etik. Soal selanjutnya. Calon anggota DPRD yang dalam kampanye melibatkan para kepala desa termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran? Ya, jawabannya adalah D, pelanggaran pidana pemilu. Soal berikutnya. Yang berhak menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah? Ya, jawabannya adalah DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal selanjutnya. Suatu laporan dugaan pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Yang manakah yang termaksud dengan syarat-syarat formil sebuah laporan? Ya, jawabnya di sini A dan B yang benar, yaitu pihak yang berhak melaporkan dan yang B, waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu ketentuan yang ditentukan. Waktu pelaporan tidak melewati ketentuan batas waktu. Soal selanjutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran dan atau tindak pidana pemilihan umum seperti di bawah ini kecuali. Ya, jawabannya adalah C, pemberitaan melalui media jejaring sosial atau lewat medsos. Soal selanjutnya. Suatu laporan dugaan pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat haruslah memenuhi syarat formil dan material. Ya, berikut ini yang termasuk syarat material kecuali. Berikut ini adalah yang termasuk syarat material laporan kecuali. Ya, jawabannya adalah E, waktu laporan tidak melebihi batas waktu pelaporan. Berarti yang bukan jawaban pertanyaan kecuali ini. Soal berikutnya. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, pengawas pemilu dapat meminta kehadiran. Ya, jawabnya di sini dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan ahli. Jadi jawabannya adalah E, jawaban poin A, B, C, dan D semuanya benar. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Berdasarkan hasil pleno pengawas pemilihan Kabupaten A, dinyatakan terjadi dugaan pelanggaran administrasi. Kepada pihak manakah pengawas pemilihan Kabupaten A putusan penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut? Ya, jawabnya adalah Bawaslu Provinsi. Karena setiap semua yang terjadi pada kabupaten, sebuah kabupaten, penyelesaiannya adalah ke Bawaslu Provinsi.
Soal berikutnya. KPU Kabupaten Z mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Z. Salah satu calon anggota DPRD yang tidak diloloskan kemudian keberatan karena sangat dirugikan dengan keputusan tersebut. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh calon anggota DPRD yang tidak lulus tersebut? Ya, jawabannya adalah C, mengajukan sengketa pemilihan umum kepada pengawas pemilihan umum. Soal berikutnya. Tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, yaitu poin E. Soal berikutnya. Salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pelaksana kampanye calon anggota DPRD adalah ya, jawabannya adalah A, pelaksana kampanye yang didaftarkan ke KPU. Soal berikutnya, yang berhak menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah ya, jawabannya adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal berikutnya. Manakah ujian di bawah ini? Manakah jawaban di bawah ini yang tidak termasuk jenis pelanggaran pemilihan umum? Ya, jawabannya adalah E, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh simpatisan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita masuk ke soal selanjutnya. Agar peraturan perundang-undangan ditaati, maka negara memiliki sifat. Ya, jawabnya adalah C, yaitu memaksa. Soal selanjutnya, pengawas pemilu yang tidak menindaklanjuti laporan temuan yang menjadi kewajibannya telah melakukan pengawas pemilu yang tidak menindaklanjuti laporan atau temuan yang menjadi kewajibannya berarti dia telah melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, ya. Jawabannya di sini adalah poin B dan C yang benar, yaitu pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Soal berikutnya, apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu terkait dengan sengketa dalam penetapan calon anggota DPRD, penyelesaian selanjutnya dapat diajukan kepada ya, jawabannya adalah B, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau disingkat lebih kita kenal dengan nama PT-UN. Masuk ke soal berikutnya. Sengketa pemilihan adalah ya, jawabannya adalah C, sengketa antar peserta pemilihan umum dan sengketa antar peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Dan soal yang terakhir pada video kali ini yaitu salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pelaksana kampanye calon anggota DPRD adalah ya, jawabannya adalah A, pelaksana kampanye yang didaftarkan ke KPU. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin itu yang bisa kita bagi
dalam video kali ini. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita mengenai soal-soal seleksi Panwaslu dan Panwascam tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.